Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan kajian hadis tentang adab dan adab makan dan minum. Yang pertama mengenai penjelasan hadis tentang adab dan minum akan dijelaskan kepada Lu'lu'il Maknun. Yang pertama, hadis tentang adab makan dan minum. Yang pertama, membaca doa basmalah sebelum makan dan sesudah makan. Haddatsana Mu'ammal bin Hisham, haddatsana Ismail an Hisham, yakni ulang ya. Yang pertama, membaca doa basmalah sebelum makan dan sesudah makan. Haddatsana Mu'ammal bin Hisham, haddatsana Ismail an Hisham, yakni Ibnu Abi Abdullah Ad-Dastawai an Budailin an Abdullah bin Ubaidin anim ra'atin minhum yuqalu laha Ummu Kulthum an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in yadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu bismillahi awwalahu wa akhirahu. Telah menceritakan kepada kami Mu'ammal bin Hisham telah menjemu Abi Abdillah Ad-Daswa baik dari perempuan di antara kalian telah berkata maka hendaklah dia menyebut nama Allah jika dia lupa nama Allah pada awal dan akhir. Berdasarkan hadis di atas, dianjurkan membaca basmalah pada saat mulai makan, merupakan kesepakatan para ulama. Oleh karena itu, dianjurkan juga mengucapkan hamdalah selesai makan. Begitu juga dianjurkan mengucapkan basmalah pada waktu mulai minum, bahkan dalam setiap urusan diniatkan. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Haddatsana Affana, haddatsana Qais bin Rabi'i, haddatsana Abu Hashim an Zadjan an Salmana qala qara'tu fit Taurati barakatut ta'amil wudu'u ba'dahu qala fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurati faqala barakatut ta'amil wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Telah bercerita kepada kami Affan, telah bercerita kepada kami Qais bin Ar-Rabi, telah bercerita kepada kami Abu Hashim dari Zazan, dari Salman Al-Farisi berkata, aku membaca dalam Taurat berarti makanan adalah berwudu. Selepasnya lalu aku menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW dan aku memberitahukan apa yang aku baca kepada beliau. Beliau bersabda berkah makanan adalah dengan berwudu sebelum dan sesudahnya. Dulu keluar ya. Sepertinya jaringan bisa diganti sama anggota yang lain. Ya udah, Nes, diganti dah sama aku. Ya boleh. Ini bisa share screen nggak? Nggak bisa. Apa minta tolong Jelly? Ya, Jelly boleh bisa boleh nggak? aku share screen sebentar ya. Harus sebentar.
Maaf, tadi keluar. Lanjut ya. Ya. Hadis di atas merupakan anjuran berwudu ketika sebelum makan dan sesudah makan. Ini merupakan tanda betapa agama Islam memperhatikan urusan umatnya, sampai-sampai mengatur hal yang kecil ini. Jadi maksud kata wudu ini, Al-Qadiyat mengartikan kata tersebut sebagai wudu secara bahasa. Maksudnya adalah membasuh kedua telapak tangan. Perlu diketahui anjuran membasuh kedua tangan ini dalam rangka adab yang dianjurkan Rasulullah SAW. Yang ketiga, menjauhi dari sikap berlebih-lebihan. Seorang mukmin makan dengan 1 usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Haddatsana Muhammad bin Basyarin, haddatsana Abdus Somad, haddatsana Syu'bah an Waqid bin Muhammadin an Nafi'in qala kana ibnu Umar la ya'kulu hatta yu'ta bimiskinin ya'kulu ma'ahu fa'adkhaltu rajulan ya'kulu ma'ahu fa'akala katiran faqala ya Nafi' la tudkhil hada alayya sami'tu nabiyya sawmi'an wahidin wal kafir. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdus Somad, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Waqid bin Muhammad dari Nafi, ia berkata biasanya Ibnu Umar tidak makan hingga datangnya kepada seorang miskin lalu makan bersamanya, maka aku pun memasukkan seorang laki-laki untuk makan bersamanya, lalu laki-laki itu makan banyak, maka ia pun berkata, wahai Nafi, jangan kau masukkan orang ini, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seseorang mukmin itu makan dengan 1 usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Berdasarkan hadis di atas, maksudnya itu bahwa yang dimaksud adalah hendaknya orang mukmin bersikap hemat pada makanannya. Maksud hadis ini adalah mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia dan anjuran untuk bersikap zuhud, tidak mementingkan urusan dunia dan qanaah, merasa puas dan sedikit makan ada termasuk akhlak baik seseorang, sedangkan makan banyak adalah sebaliknya. Yang keempat, makan dan minum menggunakan tangan kanan dan larangan menggunakan tangan kiri. Haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Ja'far bin Aunin an Sa'id bin Abi Arubah an Ma'marin an Zuhri an Salimin an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum ya'kul biyaminihi wal yashrabu biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Kepada kami Abdullah bin Abdurrahman yang berkata telah menciptakan kepada kami Ja'far bin Aun dari Sa'id bin Abu Arubah dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya dan juga minum dengan tangan kanannya, sebab setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Berdasarkan hadis di atas, hadis ini menganjurkan agar kita senantiasa menggunakan tangan kanan dan larangan menggunakan tangan kiri. Dalam keterangan hadis-hadis Nabi SAW yang disebutkan di atas bahwa setan makan dengan tangan kiri, maka kita sebagai umat Islam dilarang untuk menyerupainya. Yang kelima, makan dengan 3 jari. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numairin, haddatsana Abi, haddatsana Hisham an Abdurrahman bin Sa'din anna Abdurrahman bin Ka'bin bin Malikin au Abdullah bin Ka'bin akhzairahu an abihi Ka'bin annahu haddatsahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baslati asabi'a fa idza faragha la'iqaha. Telah menceritakan kepada kami Muhammad Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Hisham Abdurrahman bin Sa'ad bahwa Abdurrahman bin Ka'ab bin Malika Abdullah bin Ka'ab telah mengabarkan kepadanya dari bapak yaitu Ka'ab. Apabila telah selesai makan, beliau bahwa Rasulullah SAW makan dengan 3 jari. Apabila telah selesai makan, beliau menjilatinya. Atau Abdullah bin Ka'ab telah mengabarkan kepadanya apabila telah selesai makan, beliau menjilatinya. Yang keenam, duduk lurus, tidak bersandar atau tiduran. Haddatsana Waqi'un an Mis'arin wa Sufyanan qala Abi wa ibnu Abi Zaidah an abihi an Ali bin al-Aqmari
An Abi Juhaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu mutakalliman. Telah menceritakan kepada kami Waki dari Mis'ar dan Sufyan dan bapakku berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya tidak makan dengan larangan yang dikemukakan hadis ini, larangan tersebut dikarenakan tidak jelasnya untuk larangan yang ada. Adapun alasan ada beberapa yang berpendapat bahwa hadis tersebut makruh. Yang ketujuh, menutup makan dan minum. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Hammamun an Ata'in an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atfi'ul masabiha idza raqadtum wa ghalliqul abwabu wa auqul askiyah wa khammir ta'ama wasyarabu wa sabuhu qala walau bi'udin ta'ruduhu alaihi. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Hammam dari Ata, Rasulullah SAW bersabda, matikanlah lampu-lampu kalian apabila kalian hendak tidur dan tutuplah pintu rumah kalian, tutuplah wadah-wadah kalian serta tutup pula tempat makan dan tempat minum kalian. Aku mengira beliau juga bersabda walaupun hanya dengan sepotong kayu yang dapat menutupinya. Anjuran ini termasuk sekelompok dari anjuran-anjuran lainnya yang semuanya hendak dilakukan oleh umat manusia untuk menjaga keselamatannya dari bahaya manusia itu sendiri ataupun dari makhluk setan. Yang kedelapan, menjilati jari setelah makan. Haddatsana Affanu, haddatsana Wuhaibun, haddatsana Hisyamun ya'ni ibni Urwah an rajulin an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum qalyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi dzalikal barakah. Telah menceritakan kepada kami Hisyam yaitu Ibnu Arubah dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian makan hendaklah menjilati jari-jarinya karena ia tidak tahu di mana letak berkah dari makanannya. Menurut An-Nawawi, maksud hadis anjuran menjilati tangan atau piring makan adalah makanan yang ada memiliki barokah di dalamnya dan manusia tidak mengetahui di mana letak barokah tersebut makanan yang ia makan ataukah terletak pada sisa makanan yang ia tinggalkan. Yang ke-9, tidak meniup makanan. Haddatsana Abu Quraibin, haddatsana Abdurrahman ibnu Abdurrahman al-Muharibiyu, haddatsana Syarikun an Abdul Karim an Ikramah an Abi Abbas qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanfukhu fi ta'amin wa la yatanaffasu fil ina'i. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abdurrahim bin Abdurrahman al-Muhairib. Menceritakan kepada kami Syarikh dari Abdul Karim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW tidak pernah meniup pada makanan dan minumannya dan beliau juga tidak bernafas dalam bejana. Kata meniup makanan dalam hadis Nabi SAW ini dimaksudkan terhadap makanan yang panas supaya menjadi dingin. Larangan meniup makanan ataupun minuman dalam wadah adalah larangan untuk mendidik supaya benar-benar dalam menjaga kebersihan. Karena mungkin saja air liurnya keluar bercampur dengan makanan atau minuman tersebut sehingga orang lain yang akan minum atau makan merasa jijik. 10. Mengambil makanan yang terdekat. Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Muhammad bin Ja'farin an Muhammad bin Amr bin Halhalad ad-Dili an Wahbin ibnu Kaisa Abi Nuaimin an Umar bin Abi Salamah wa huwa bin Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akaltu yawman ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman faja'altu aqulu min nawahis sohfati faqala li Rasulullah SAW qul mimma yalik.
telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ja'far dari Muhammad bin Amru bin Halalah ad-Dalili dari Wahab bin Kaisan Abu Nuaim dari Amru bin Abu Salamah. Ibnu Ummu Salah istri Nabi SAW berkata, suatu hari aku makan makanan bersama Rasulullah SAW. Lalu aku menyantap makanan dari ujung nampan, maka Rasulullah SAW bersabda padaku, makanlah makanan yang ada di depanmu. Hadis Rasulullah SAW tentang makan dari yang terdekat terlebih dahulu, karena jika seorang makan dari tempat di mana temannya makan adalah perilaku yang buruk dan menghilangkan wibawa. Terkadang temannya merasa jijik, terlebih lagi jika makanannya berkuah dan yang sejenisnya. Dan yang terakhir, larangan makan dan minum sambil berdiri. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Abdul A'la, haddatsana Sa'idun an Qatadah an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman qala fatadatu faqulna fal aklu faqala dzalika asyarru au akhbatu. Di dalam hadis di atas terdapat pelarangan untuk minum dalam keadaan berdiri, sedangkan asal dari pelanggaran itu adalah pengharaman. Untuk itulah maka ulama-ulama mazhab dan zahiri berpendapat akan haramnya perbuatan itu. Udah, Nes. Baik, selanjutnya hadis tentang jenis-jenis makanan dan minuman. Al-Quran memberikan keterangan bahwa makanan untuk manusia dan hewan telah tersedia di bumi. Tetapi memerlukan usaha-usaha sebelum dimakan. Selain itu, manusia disuruh memakan makanan yang halal dan baik atau thayyib dengan tidak berlebihan atau melampaui batas. Halal dalam hal mencari, mengambil dan mengumpulkan, dan tidaklah dengan cara yang haram. Memakan yang haram itu terlarang karena akibatnya dosa dan bahaya. Baik artinya berkhasiat kepada tubuh manusia, menjadikan tubuh manusia sehat dan kuat. Dilarang memakan makanan yang merusak tubuh, akal dan pikiran. Makan dengan cara berlebihan atau melampaui batas akibatnya membahayakan kesehatan tubuh manusia. Dalam Al-Quran, kata thayyib dengan segala bentuk kata definisinya disebut sebanyak 46 kali dan tersebar dalam beberapa surat maupun ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengenai makan dan makanan halal dan thayyib banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya ada surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa seruan kehalalan makanan pada ayat ini ditunjukkan kepada seluruh manusia, apakah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Namun demikian, tidak semua makanan atau minuman yang halal otomatis thayyib, dan tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal dan baik untuk seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya. Walaupun baik untuk yang lain, ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik. Karena itu, makanan yang sangat dianjurkan adalah makanan yang halal dan thayyib. Ada juga di surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuruna lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu hanya menyembahnya.
menurut Sayyid Qutb menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar menerima hukum syara dari Allah Subhanahu wa taala, juga agar mengambil apa yang halal dan meninggalkan yang haram. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada mereka untuk memanfaatkan makanan-makanan yang baik dari apa yang telah direzekikan, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya untuk bisa mensyukuri apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa betul-betul beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa penyekutuan. Untuk ayat-ayat berikutnya teman-teman bisa baca sendiri ya untuk mempersingkat waktu. Buya Hamka menafsirkan ayat ini menjelaskan tentang makanan atau buruan dari laut ialah segala jenis yang hidupnya bergantung kepada laut. Walaupun kadang-kadang juga keluar sebentar ke darat, halal untuk dimakan. Sebaliknya diharamkan bagi kamu makan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang semua manusia akan kembali kepadanya. Kemudian hadis tentang tata cara penyembelihan hewan akan dijelaskan kepada Nur Anis. Nah, selanjutnya hadis tentang tata cara penyembelihan hewan. Ada 3 macam penyembelihan. Yang pertama, an-nahar, yaitu memotong pangkal leher binatang. Cara an-nahar inilah yang disunahkan dalam menyembelih unta. Dalam konteks ayat kedua surah Al-Kautsar, sebab unta memiliki leher yang panjang, maka dengan menyembelih pangkal lehernya diharapkan bisa mempercepat lepasnya ruh dari jasad. Yang kedua, zabah, yaitu memotong ujung leher binatang dengan syarat tertentu. Secara prinsip, an-nahar dan az-zabah memiliki kesamaan kedudukan. Keterangan pada sabda Nabi Muhammad SAW, yakni ala inna zakata fil halqi wal labbah. Ketahuilah bahwa penyembelihan itu dilakukan pada ujung atau pangkal leher. Hadis tersebut bersumber dari Ad-Daruqutni dan Al-Bukhari secara mu'allaq dalam kitab Az-Zabai wa Said bab An-Nahru wa Zabai dari Ibnu Abbas. Yang ketiga, al-aqr, yaitu penyembelihan darurat berupa melukai binatang yang dapat melepaskan nyawanya pada bagian manapun dari tubuhnya. Hendaknya dipilih yang sekiranya dapat mempercepat kematian. Biasanya dilakukan pada hewan yang sulit dikendalikan oleh pemiliknya atau ketika berburu. Hadis perintah untuk berlaku baik saat menyembelih dan menanjamkan pisau. An Syaddadi Bani Ausin radhiyallahu anhu qala sintani hafiztuhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhahabatum fa ahsinuz dzabah wal yuhidda ahadakum syafratahu wal yurih zabihata. Artinya, dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dia berkata, 2 perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan agar selalu berbuat baik dalam segala hal. Maka jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang kalian menajamkan pisaunya dan hendaklah dia menyenangkan hewan sembelihannya. Adapun proses penyembelihan hewan kurban yang diambil dari riwayat-riwayat hadis dan keterangan para ulama, yaitu yang pertama, penyembelih dalam keadaan suci. Terus yang kedua, bersikap lembut terhadap hewan, tidak berlaku seperti menarik hewan tersebut secara kasar, apalagi sambil dipukul. Yang ketiga, memberikannya minum untuk hewan sebelum disembelih untuk menerapkan al-ihsan yang diajarkan oleh Nabi SAW terkait sembelihan. Yang keempat, menghadapkan hewan ke disembelih. Yang kelima, ketika penyembelih membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang keenam, mempertajam pisau yang digunakan untuk menyembelih. Kemudian, hadis tentang hewan buruan. Allah menerangkan bahwa hasil buruan binatang yang cukup terlatih itu boleh dimakan.
apabila pada saat melepaskan binatang si pemburu membaca basmalah. Hukum membaca basmalah itu wajib menurut sebagian ulama seperti Abu Hanifah, dan menurut sebagian lain seperti Syafi'i hukumnya sunnah. Yaitu maka makanlah apa yang mereka tangkap buat kamu dan sebutlah nama Allah atasnya. Maka hasil perburuan yaitu binatang buruan atau burung yang ditangkap oleh anjing berburu atau serigala atau elang setelah ditangkap lalu digunggungnya dan dibawanya kepada kamu, bolehlah buruan itu kamu makan. Sebab anjing dan serigala adalah termasuk binatang buas yang makanannya pun dihukumkan menjadi bangkai juga. Tetapi kalau digunggungnya saja belum sampai dimakannya. Walaupun sudah mati sebelum sampai ke tanganmu, halal itu kamu makan. Walaupun belum sampai kamu sembelih. Abu Sa'labah meminta fatwa Rasulullah SAW tentang hasil perburuan yang dibawakan anjing itu. Beliau bersabda, Innaka nalaka kilabun mukallibatun fakul mimma amsakna alaik. Artinya, jika ada pada engkau anjing perburu, maka makanlah dari apa yang digunggungnya untuk engkau. Hadis riwayat Abu Daud. Abu Sa'labah bertanya, masih hidup atau sudah mati? Beliau menjawab, masih hidup. Abu Sa'labah pun bertanya, bagaimanakah kalau binatang itu hilang tidak bertemu, yaitu jatuh ke tempat jauh, dicari tidak bertemu? Rasulullah SAW pun menjawab, meskipun hilang tidak bertemu, kemudian setelah dicari-cari baru ketemu, itu pun boleh engkau makan, asal belum berbau busuk atau tidak bertemu di tubuh itu bekas panah yang hilang. Jumhur ulama fikih menyepakati 7 syarat yang harus dipenuhi seorang pemburu. Dari 7 syarat itu, 5 yang pertama ditetapkan oleh ulama mazhab Hanafi dan 2 yang terakhir oleh ulama mazhab Maliki. Yang pertama Muslim, yang kedua pemburuan Muslim itu tidak boleh bekerja sama dengan pemburu-pemburu lain yang tidak halal hasil buruannya. Yang ketiga, pemburu harus berniat untuk berburu ketika hendak melepas anjing peliharaan atau anak panahnya. Yang keempat, pemburu harus menyebut nama Allah ketika hendak melepas anjing peliharaan atau anak panahnya. Yang kelima, pemburu segera mengambil binatang buruan tersebut dan jika binatang itu ternyata masih hidup, ia mesti menyembelihnya. Yang keenam, pemburu itu tidak sedang menunaikan ibadah haji dan umroh. Yang ketujuh, ia dapat melihat serta mengetahui secara pasti binatang buruan tersebut. Nah, sebagian ulama mensyaratkan bahwa terhadap anjing pemburu sehingga apa yang ditangkapnya halal. Ya, ini syarat-syaratnya. Yang pertama, anjing pemburu itu benar-benar terlatih sehingga ia datang apabila dipanggil dan tunduk patuh sesuai dengan firman Allah, tu'allimunahunna, yang kamu ajar dan latih. Yang kedua, bahwa ia tidak memakan sedikit pun dari buruan yang ia tangkap sesuai dengan firman Allah, fakulu mimma amsakna alaikum, yang artinya makanlah dari apa yang tangkapnya untukmu. Yang ketiga, bahwa nama Allah disebut ketika melepaskan anjing itu untuk berburu. Yang keempat, bahwa yang menggunakan anjing untuk memburu itu adalah seorang muslim. Dan sebagian ulama ada yang sebagian ulama ada yang mensyaratkan bahwa untuk memburu tidak boleh dipakai anjing yang berbulu hitam. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak disyaratkan menyebut nama Allah ketika menyembelih. Alasannya karena ayat yang membolehkan memakan sembelihan ahli kitab, sementara mereka pada umumnya tidak menyebut nama Allah dalam penyembelihan. Namun demikian dihalalkan. Ini menunjukkan bahwa perintah menyebut nama Allah ada pada surah Al-Maidah ayat 4. Hanya anjuran bukan kewajiban. Yang kedua, adanya hadis bahwa sejumlah orang bertanya kepada Nabi SAW tentang daging yang mereka tidak diketahui apakah dibacakan nama Allah ketika penyembelihan atau tidak. Nabi menjawab, Sammu alaihi antum waqulu qalat Aisyata wa kanu hadisi ahdin bil kufr. Artinya, hendaklah kalian membaca nama Allah lalu makanlah. Ketika itu para penanya menurut Aisyah baru saja melepaskan kekufuran mereka. Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, Nasai melalui istri Nabi SAW. Kemudian pada akhir ayat ini Allah
kan supaya tetap bertakwa, yaitu mematuhi semua perintah dan menjauhi larangannya, karena Allah sangat cepat menghitung semua amal pekerjaan hambanya. Yang ketiga, hewan ternak. Yang keempat, adanya kebebasan berburu setelah haji. Adapun jenis-jenis hewan buruan. Yang pertama, segi tempat tinggal. Yang di darat, yaitu jenis mamalia, reptilian, aves, atau jenis burung yang bisa terbang atau tidak, dan jenis insekta atau serangga. Terus laut, yaitu pisces atau binatang lain. Hukum binatang air ada dua pendapat. Yang pertama, ada menurut mayoritas ulama, semua binatang yang hanya bisa hidup di dalam air hukumnya halal secara mutlak, tetapi selama tidak beracun dan tidak membahayakan tubuh jika dikonsumsi. Dan yang kedua, jenis ikan hukumnya halal apabila tidak bertaring, tidak beracun, dan bukan jenis pemakan manusia. Terus yang amfibi, yaitu katak, buaya, ular, penyu, kepiting, dan lain-lain. Menurut para ulama, pada umumnya jenis amfibi ini kotor atau tidak enak. Oleh karena itu hukumnya haram. Tetapi ada juga menurut ulama mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i mubah dikonsumsi, seperti penyu dan kepiting. Yang kedua, segi kejinakannya, yaitu buas. Contohnya singa, harimau, macan, serigala, dan beruang. Terus jinak. Jinak yaitu binatang ternak antara lain onta, domba, dan kambing. Kesepakatan umum ini berdasarkan salah satu dalil berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum. Artinya, dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Quran surah Al-Hajj ayat 30. Kemudian dari segi sifatnya, yaitu hewan peliharaan, ya. Contohnya kuda, keledai, liar, ayam, belalang, dan kelinci. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah melarang memakan daging keledai piaraan pada hari peperangan Khaybar dan membolehkan memakan daging kuda. Hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang mengumumkan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan keledai negeri. Sesungguhnya ia adalah najis. Maka ditumpahkanlah periuk-periuk, padahal periuk-periuk tersebut penuh berisi daging. Ibnu Abdil Bar berkata, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama pada hal ini tentang pengharamannya. Selanjutnya, hewan yang dagingnya kotor. Daging binatang haram dikonsumsi apabila dagingnya berdasarkan hewan yang dagingnya kotor. Daging binatang yang haram dikonsumsi yaitu daging binatang yang berdasarkan penelitian dari ulama-ulama Arab yang ahli, yakni daging tersebut dianggap kotor atau tidak enak. Terus hewan buruan yang telah menjadi bangkai. Bangkai yaitu hewan yang mati secara tidak wajar tanpa dibunuh atau disembelih secara syar'i, termasuk yang disembelih untuk berhala. Bangkai haram untuk dimakan berdasarkan firman Allah, Quran surah Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal poin-poinnya aja. Silakan ya. Sisanya poin-poinnya aja. Ya. Dari kemudian hewan yang bertaring. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali adalah gigi yang dengannya hewan buas melindungi dirinya dan untuk menyerang manusia dan hewan lain lalu memangsanya. Adapun menurut Abu Hanifah, hewan buas yang bertaring adalah hewan yang memangsa, melukai, dan biasanya membunuh. Kedua pendapat tersebut sama dari sisi makna, karena penulis kitab Al-Ifsah berkata sepakat bahwa semua hewan buas bertaring yang memangsa binatang lain dengan taringnya seperti singa, serigala, harimau, dan macan tutul adalah haram.
Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, kullu dzi nabin minas sibai haramun. Artinya, semua hewan buas yang bertaring memakannya adalah haram. Ya, cukup. Silakan. Silakan dimulai diskusinya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin menambahkan? Gimana teman-teman? Yuk nanya yuk. Silakan. Wanita. Ya, pemakalah mau tanya. Iya, wanita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ingin bertanya tentang konteks poin makan dengan tangan kanan tadi ya. Kalau untuk sekarang itu kan makan banyak yang pakai sendok dan garpu gitu. Cuma kalau sendok aja kadang nggak kurang menopang gitu loh. Jadi harus pakai garpu juga, dan garpunya kan di tangan kiri. Nah itu gimana kalau di Islam? Apakah yang dimaksud dengan tangan kiri itu garpunya itu, atau kalau garpunya hanya membantu doang itu bisa nggak apa-apa gitu, masih mubah? Terima kasih. Yang lain gimana? Ada yang mana? Terima kasih wanita. Oke. Yang lain? Yang lain silakan. Gimana teman-teman yang lain? Halo, mana yang lain? Pada diem semua. Ada Pak. Nah, ya silakan. Pemakalah aku izin bertanya dok, pemakalah nih. Aku ada pertanyaan. Silakan cerita. Kan di sini ada hadis makan itu tidak bersandar atau tiduran kan. Nah tuh kalau biasanya orang sakit kan kalau lagi makan bersandar tuh. Itu gimana hukumnya jadinya? Apakah dia harus duduk tegak juga? Atau dia kan biasanya kalau nggak kuat duduk tiduran gitu orang sakit. Apakah dia harus duduk juga? Bedalah dengan yang sakit, Neng. Oh, jadi boleh kan Pak kalau orang sakit mah? Kenapa kita diperintahkan untuk serius menghadapi nikmat Allah itu? Ya kenapa kita dilarang untuk makan tidak dengan dalam keadaan bersandar, muttakaan? Allah ya'kulu muttaqian, kata Rasulullah SAW, dengan jangan makan dengan cara bersandar. Ya, saking kita seriusnya menghadapi rahmat Allah itu, ya kita menghadapi itu dengan tidak menyepelekannya.
sekali itu. Ya, hadisnya Rasul mengatakan di dalam salah satu cara makan yang yang dimakruhkan itu, Rasul mengatakan la akilu muttakian, jangan makan dengan cara ya bersandar. Roh itu Rasulullah SAW jalisan, ya. Roh itu ya muk'iyan yakulu camron. Aku melihat Rasulullah SAW itu duduk dengan cara serius dalam makan itu, tidak dengan cara bersandar, tidak juga dengan cara tidur-tiduran. Yang berbeda dengan orang sakit lah ya. Itu kan kasusnya darurat lah. Orang yang tidak bisa duduk sama sekali misalnya, ya itu diperbolehkan lah. Tapi kalau masih ada usaha, bisa diusahakan untuk duduk serius, ya kenapa tidak? Ya, karena sunnahnya kan Allah ya'kula muttaki'an tadi. Ya, di sini diriwayatkan disampaikan oleh Al-Bukhari ya. Imam Bukhari dari Abu Juhfah ya Wahab bin Abdullah, sebagaimana yang disampaikan juga oleh pemakalah tadi. Silakan yang lain. Tadi pertanyaan pertama tadi apa? Pertanyaan lain dulu, silakan yang lain. Ini ritual yang kita lakukan sehari-hari ya, yang mungkin menurut pandangan kita remeh, tapi ini menjadi perhatian besar oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana cara makan, kapan waktu makan, bagaimana cara apa saja yang boleh dimakan dan sebagainya. Ini diatur, bahkan Al-Quran sendiri mewanti-wanti kita dengan dalam hal makan ini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, dan sebagainya. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Kenapa Jihan? Jihan mau nanya? Bapak masih di mute ya, Pak? Afwan, Bapak masih di mute, Pak? Silakan yang lain. Jihan, jangan cuma komat kamit aja. Pak, kan Bapak pernah nyinggung waktu itu ya, kalau kayak makan sepiring berdua yang gitu kan berkah ya, Pak. Itu apakah kalau tapi kan biasanya orang beberapa nggak bisa makan kayak gitu ya, makannya biasanya kayak bareng-bareng aja. Itu apakah masuk berkah juga nggak, Pak? Kayak makan sekeluarga bareng-bareng berkumpul gitu, Pak. Hadisnya harus mengatakan juga itu amul wahid yakfil isnaini wa amul isnaini yakfil salasa. Ya, kalau nggak nyaman ya silakan aja. Tapi Rasul mengatakan kan la'allakum tatafarraqun, mungkin cara makan kalian yang terpisah-pisah, kalau kata Rasul. Makannya sama-sama. Makan karena makan makan yang satu tuh cukup buat 2 orang. Makanan 2 orang itu cukup buat 3 orang. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan makannya 2 orang itu cukup buat 4 orang. Ya, makanya itu yang karena bicara tentang makan itu bukan hanya terkait dengan kenyang aja ya. Ada orang yang kenyang tapi ada orang yang makannya banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Nah, itu kurang yang barokah di sana. Ya, kurang berkah lah kalau bahasa orang sekarang itu. Ya, kalau mau cari keberkahan ya makan sama-sama. Ya, kalau nggak nyaman makan bersama-sama dengan orang lain ya makan yang adik sendiri, makan yang kakak sendiri.
Ya, atau kalau minimalnya makan sama-sama lah. Makan sama-sama itu ya bisa juga diartikan dengan makan tidak sendiri-sendiri. Ya, tidak sendiri. Makan dalam satu jamuan ya sama-sama. Makanya ada sebuah sunnah yang mungkin kita tinggalkan mungkin ya. Makan itu usahakan ada dialog di sana. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, anna Nabi SAW sa'ala ahlau al-udum faqala ma indana illa khalla fada'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqul ni'mal udum al-khul wa qad sahha anhu alaihi salatu wasallam annahu kana yatahaddatsu ila ashabi wa huwa ya'kulu ana 'ala al-ma'idati fi aktsari min munasabah. Ya, ini riwayat menjelaskan tentang ada dialog dalam berbicara atau dialog dalam dalam hal makan. Ini menunjukkan bahwa makan itu ya tidak sendiri-sendirian. Ya, makan itu ya sama-sama dalam satu hidangan. Bahkan itu tadi ya lebih disunahkan lagi makan itu mungkin sepiring berdua, sepiring bertiga. Ya, tapi minimal ya makannya sama-sama lah, enggak masing-masing. Ya, karena apa? Di sana ada sunnah yang namanya ya berdialog, ada dialog. Ya, Rasul mengatakan ya sa'ala ahlau al-udum. Ya, mengatakan tentang ada lauk enggak ada, al-udum, makanan enggak. Faqalu mereka berkata ma indana illa khalla. Ya, kami enggak ada kecuali khalla itu artinya apa ya? Kayak khalla itu itu sesuatu yang bahan dari fragmentasi itu. Cuka. Ya, pada abi faja'ala ya'kulu minhu wa yaqul, dan dia minta, "Yuk, sini kita makan semua. Ni'mal udum khalla." Ya, makanan terbaik itu cuka. Ya, kata Rasul, ya cukanya bukan cuka yang makan yang kita makan di sini ya. Mungkin cuka yang berbeda ya. Ya, ini riwayat menjelaskan makan itu enggak diam-diaman, ada cerita di sana. Jadi begitu. Yang lain silakan. Tuh, mana yang lain? Habibah, mana Habibah? Bapak mau makalah. Ada Bapak. Hanya Habibah. Diam-diam aja kamu. Apa Miftah? Bapak pemakalah. Saya mau bertanya, boleh? Kamu bapak atau pemakalah atau bapak pemakalah? Dua-duanya lebih baik. Saya bukan pemakalah, masa bapak pemakalah? Pemakalah. Bapak sama. Oh iya, oke. Silakan. Pemakalah. Mau bertanya. Di poin keberapa ini, Pak? Di poin ke-5 tentang makan dengan 3 jari. Itu kan katanya di hadis menjelaskan kalau Rasulullah itu makan dengan 3 jari. Nah, ini konteks hadisnya ini gimana ya? Kan kita kalau kita kan ada makanan, maksudnya kalau makanan kita di Indonesia itu agak susah kalau makan 3 jari. Apakah ini kan disunahkan ya makan 3 jari. Nah itu, aduh gimana ya? Ya udah ntar aja. Oke, mau nanya ini sih Pak. Ayo, ntar aja deh. Belum Pak. Satu lagi Pak. Yang ini deh. Makan berdiri. Yang dijelasin di pemakalah itu kan tentang larangan makanan sama berdiri. Itu kan di hadisnya ya. Terus di penjelasan itu dikatakan kalau minum Rasulullah itu pernah minum berdiri, tapi juga pernah minum duduk gitu. Dan itu nggak kontradiktif. Kalaupun misalnya itu dia Rasulullah tidak minumnya itu berdiri, itu dikategorikan makruh aja kalau menurut Ibnu Qayyim ya. Nah itu untuk minum. Kalau untuk makan sendiri apakah hukumnya sama gitu Pak atau berbeda? Soalnya ada hal tertentu kadang tuh kayak ada beberapa hal yang karena ini kan disebutin kan minum air zam-zam aja ya, kalau minum air zam-zam
nggak bisa duduk. Kalau misalnya di keadaan lain gitu ya Pak, lebih apalagi untuk makan ya, kalau minum ya. Kalau minum kan ya itu pokoknya lebih ke makanan. Kalau makanan gimana? Soalnya kan ini dijelaskannya hadisnya tentang minum atau ini mencakup dengan tentang makan juga gitu. Atau makalah. Ya. Kedua tadi pertanyaan tentang itu Pak. Aduh, kamu di mana sih? Kamu di kutub utara bagian mana? Suara Miftah putus-putus. Hah? Miftah, kamu di apa di kutub utara bagian mana itu? Sinyalnya ngadat-ngadat. Sinyalnya ya? Dia di Ciputat loh, Pak. Oh, Ciputat ya? Ciputat masa. Iya, Pak, lagi bermasalah. Kehilangan sinyal gimana sih? Masa kalah sama apa? Sama yang sedang di Karawang. Tanya ini mau wifi-nya. Oke, silakan yang lain. Tadi pertanyaan saya jelas belum? Apa sinyal? Oke, dijawab dulu Makalah. Ada 3 pertanyaan dari Foni. Dari Foni tadi. Silakan jawab. Aku mau jawab pertanyaannya wanita. Tapi ini nggak tahu ya apa bener apa enggak. Saya takut salah. Kan kata wanita makan itu kan harus pakai tangan kanan ya. Terus gimana ada yang megang garpu sama pisau gitu ya, tangan kanan sama tangan kirinya. Jadi Sayyidina Umar. Sendok garpu. Oh ya, sendok garpu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang dikenal orang yang kidal. Beliau dapat menulis dengan tangan kanan dan kiri. Beliau juga dapat menggunakan tangan kanan dan kiri standar yang sama. Beliau membawa sesuatu dengan tangan kanan, bagaimana yang dapat membawa tangan kiri juga. Jadi kidal sudah ada di zaman sahabat dahulu, berkenan dengan makan memakai garpu dan sendok. Bisa jadi garpu yang dipegang itu sebelah kanan dan sendok sebelah kanan, garpu sebelah kiri gitu ya. Lalu kita menggunakan kedua tangan itu saat makan. Nah, jika menggunakan kedua tangan kita, maka boleh menggunakan garpu di tangan kanan dan sendok di tangan kanan, garpu tangan kiri gitu, atau salah satunya dah. Terus apakah ini tidak mengikuti cara Nabi gitu? Sesuai dengan hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad bahwa Nabi SAW pernah memakai kedua tangannya. Di tangan kanan beliau ada buah mentimun, di tangan kiri ada buah semangka, dan di hadis lain juga di tangan kanan beliau ada kurma muda, ada di tangan kiri ada semangka. Terus sebagaimana cerita Allah dan Rasulullah SAW, saat beliau makan mengambil semangka lalu mengambil timun. Mentimun ini sifatnya keras, oleh karena itu mempunyai kandungan panas. Lalu beliau mengambil semangka, oleh karena itu memakan pakai tangan kanan dan kiri. Jadi dua-duanya gitu langsung kayak berbarengan gitu. Lalu kenapa Rasulullah makan pakai tangan kiri gitu? Karena beliau menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Namun di saat satu tangan beliau mengambil tangan kiri. Jadi kalau misalkan megang garpu sama sendok, paling kalau mau dimasukin ke mulut tuh pakai tangan kanan gitu. Atau misalkan mau pakai sendok nih pakai tangan kanan, atau garpu tetap masukinnya tuh pakai tangan kanan walaupun keduanya tuh megang kanan kiri gitu. Terus karena itu kalau cuma megang garpu atau gampang ya. Ya. Gampang ya, tinggal pindahin aja garpunya tangan kanan kan gampang ya. Iya. Jadi kalau sekedar kalau sekedar pegang garpu di kiri, sendok di tangan kanan, ya giliran masukkan ke mulut dan tinggal pindahkan aja kan. Iya. Kita tuh kadang itu
membuat sesuatu yang gampang itu jadi susah jadinya. Ya, membuat sesuatu yang gampang itu mempersulit diri sendiri. Padahal kita itu sudah diberkahi, sudah diberikan dua tangan. Tangan yang digunakan itu bisa digunakan buat apa saja. Ya, kita sering sekali membuat segala sesuatu itu menjadi susah. Ya, menyulitkan diri sendiri. Contoh dalam hal makan ini. Sebenarnya gampang aja kan? Ya, karena hadis Rasul yang masyhur itu mengatakan lah, idza akal falyakul biyamini. Ya, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Karena syaitan itu kita tuh disuruh diperintah oleh Rasul untuk tidak mencontoh syaitan. Al-Quran menjelaskan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Salah satu yang dilakukan syaitan itu ya makan dengan tangan kiri. Maka jangan ikutin cara makan dengan tangan kiri itu, jangan diikutin. Ya. Adapun yang terkait dengan makan memakai sendok ya kan sebenarnya gampang sebenarnya. Kita yang mempersulit diri sendiri. Tinggal pindahkan aja sendok garpu itu ke tangan kanan. Silakan yang lain. Makasih Bapak dan pemakalan. Bahkan Konita, ya tangan kita itu sebenarnya sudah diciptakan Allah dengan sempurna ya. Maka dengan tangan itu lebih baik daripada makan dengan sendok. Karena kita nggak tahu, karena yang namanya tangan ini Konita, itu nggak mungkin dipakai sama orang lain buat makan. Pinjam tangannya dong. Kecuali kamu sama pacarmu nanti suap-suapan bisa aja. Ya, tapi tangan kita ini secara umum nggak pernah dipakai sama orang lain. Kalau sendok, apalagi sendok makannya di restoran ataupun di rumah makan ataupun di warteg itu bergonta-ganti orang makannya, belum tentu juga bersih. Maka dan lebih daripada itu, tangan kita kan mempunyai bakteri baik yang digunakan untuk bisa mencerna makanan itu, untuk bisa mencerna menghancurkan makanan itu lebih cepat lagi. Makanya pada saat awal-awal pandemi itu sampai sekarang ya, saya itu termasuk orang yang jarang menggunakan hand sanitizer. Kenapa? Karena ketika menggunakan hand sanitizer itu bukan hanya bakteri-bakteri yang buruk aja, jelek saja yang hancur, yang mati, tapi bakteri-bakteri yang baik di tangan itu ya juga ikut mati jadinya. Makanya orang yang sering pakai hand sanitizer itu, ya itu ketika makan itu makanan itu berpotensi untuk susah untuk dicerna. Kenapa? Tangannya bisa jadi bakteri-bakteri yang ada di tangan itu sudah terbersihkan dengan ya berbeda kalau cuma hanya dibersihkan biasa ya. Saya kira itu ya. Silakan yang lain. Tadi pertanyaan dari Miftah, tadi apa dari Miftah? Silakan Mama Kala, pertanyaan dari Miftah tadi apa? Halo? Iya Pak, sebentar ya Pak. Yang lain silakan. Sembilan, ada yang mau tambahkan atau mau bertanya? Harani silakan. Mutiara, Bibah, Kurnia, mana Kurnia? Tumben kamu bapak diam. Keisha, kamu satu semester ini nggak pernah nanya loh. Udah hampir lewat setengah semester. Biasanya kamu kalau cerewet. Silakan yang lain.
Bapak. Sudah baik. Amin. Doanya semua. Aku mau jawab pertanyaan Miftah. Tadi Miftah nanyain ini ya, soal kan minum aja tuh nggak boleh berdiri. Terus kalau soal makan, apakah sama hukumnya kayak minum? Gitu. Benar nggak Miftah? Miftah? Ya, benar. Nah, Betul tadi. berarti jawabannya kalau minum aja nggak boleh, apalagi makan. Karena kalau dalam kesehatan itu, kalau makan sambil berdiri dapat membuat pencernaannya itu nggak secara normal, gimana ya? Kayak terhambat gitu kalau misalkan berdiri gitu, mengakibatkan nanti ginjalnya bekerja keras mengolah air untuk mendukung terjadinya proses penghancuran makanan yang dikonsumsi. Jadi gimana ya? Kalau itu minuman ya. Hadisnya kan la yashrabanna ahadukum qa'iman. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Ada enggak hadis menjelaskan jangan makan sambil berdiri? Yang ada minum sambil berdiri ya. Ya kan, yang ada kan jangan minum sambil berdiri. Ya kenapa? Ya terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh ahli kesehatan, apakah minum berdiri itu baik, itu minum berdiri itu tidak baik buat pencernaan dan sebagainya. Ya perintahnya itu sebenarnya minum. Ya minum. Adapun makan, ya makan itu masih masih diperdebatkan atau boleh atau tidak makan sambilan berdiri. Hadisnya la yashrabanna ahadu minkum qa'iman faman nasiya falyastasqa. Tidaklah janganlah kau makan di antara kalian sambilan berdiri, apabila lupa maka hendaklah dia muntahkan. Ya, sungguhnya beliau melarang seorang minum sambil berdiri. Bagaimana makan? Ya, walaupun ada hadis lain mengatakan Rasul mengatakan itu lebih buruk lagi. Ya, sunnahnya duduk. Ya, sunnahnya duduk baik makan, ya khususnya minum tadi ya. Ya, apalagi makan juga. Terus gimana kalau di acara resepsi pernikahan itu sering sekali tidak menyediakan tempat duduk. Ya itulah, acara kita itu sekarang sudah jauh sekali dari praktek yang dicontohkan oleh Rasul. Kayak nanti kalau kalian kamu nanti nikah Habibah, ya sediakan tempat duduk bagi orang lain agar orang bisa melaksanakan sunnahnya. Jangan sampai kita melaksanakan sesuatu yang sakral, akan tetapi prosesnya itu tidak mengikuti sunnah tadi. Ya, duduk lebih baik dalam hal makan dan minum. Ya, terlepas itu ada penelitian menjelaskan makan dan minum itu merusak pencernaan. Ya, ada mengatakan penelitian menjelaskan minum sambil berdiri itu akan berpotensi menyebabkan kerusakan ginjal, katanya ahli kesehatan. Terlepas daripada itu, perintah Rasul ini menjelaskan aja makan dan minum itu seperti duduk. Ya, hadisnya Rasul mengatakan sungguhnya beliau melarang seseorang makan dengan berdiri. Kemudian Qatadah berkata, bagaimana dengan makan wahai Rasul? Itu lebih buruk lagi, kata Rasulullah SAW. Maka daripada itu, ya makan minum sambilan berdiri, ya itu akan menyebabkan kata ahli itu menyebabkan dinding lambung itu terbentur keras. Makanya makan minum sambilan duduk lebih sehat dan lebih semangat dan lebih sopan, karena apa yang diminum atau dimakan oleh seorang itu akan jatuh pada dinding usus dengan perlahan dan lembut. Ya, silakan yang lain.
Silakan yang lain. Pertanyaan saya tentang makan 3 jari tadi gimana, Pak? Pemakalah. Pak atau mengalah nih? Pak atau mengalah nih? Yang jelas. Pak, pemakalah. Pemakalah deh. Oke, silakan berarti pemakalah aja, saya nggak usah ya. Itu kalau misalnya kita bisa makan 3 jari, kan banyak ya makanan Indonesia yang susah gitu makan 3 jari. Apakah kita bisa melakukan sunat tersebut? Silakan mengalah. Ini pemakalahnya cuma Nesia doang ya? Ini Pak, teman saya keluar-keluarin sinyalnya Pak. Siapa? Sinyalnya buruk semua, Pak. Lulu sama Ranisa. Alasan aja itu. Enggak, Pak, beneran nih, Pak. Dia sampai chat saya terus, Pak. Beneran jelek sinya. Pak, emang daerahnya. Oke, silakan. Jawab Nesia. Atau yang lain boleh bantuin. Kalau saya yang nanya ke Bapak boleh nggak Pak? Kan kalau tadi kata Miftah, makanan yang nggak bisa pakai 3 jari, berarti kan megang misalkan kayak kuah gitu ya Pak. Sendok, apakah boleh sendoknya megang 3 jari gitu Pak? Atau gimana? Biar dapat sunnahnya gitu Pak. Coba lihat hadis itu, maksud dari tujuan daripada hadis itu apa sih sebenarnya? Rasul makan dengan 3 jari itu maksudnya apa itu? Agar apa? Kita Agar makan. Ya Pak, bentar Pak sih. Ya, makan dengan 3 jari itu maksudnya apa itu? Biar makannya sedikit gitu Pak. Agar tidak banyak-banyak, agar tidak israf, wala tusrifu. Itu tujuannya kan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lihat juga yang dimakan Rasul itu apa di sana? Apa Pak? Nah, makanan Rasul itu biasanya apa di sana? Roti. Kurma, Pak. Roti korma. Kalau bubur bisa nggak itu dibuat 3 jari? Apa Pak? Bubur kacang hijau bisa nggak dibuat 3 jari? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Ya, letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Itu maksudnya makannya jangan banyak-banyak, jangan berlebihan. Ya, maka 3 jari itu arti sederhana. Rasul menjelaskan bahwa makannya itu jangan sampai memenuhi perut. Ya, karena sepertiga isi perut kita itu adalah makanan, sepertiganya isi perut itu adalah minum air, sepertiga lagi untuk pernapasan. Ya, saya beberapa hari yang lalu tuh melihat sebuah video sebagai seorang laki-laki di wilayah Amerika sana. Ya, Amerika itu sekarang sedang memiliki masalah tingkat obesitas orang itu tinggi sekali di sana. Kenapa? Makannya jorok, semua makanan. Jadi kalian yang suka memiliki kebiasaan nonton mukbang atau membuat konten-konten mukbang, berhentilah, karena itu akan mempengaruhi. Hari ini mungkin kalian menganggap itu oke-oke saja, nggak masalah. 10 tahun ataupun 15 tahun akan datang, itu akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Berat badannya hampir 500 kilo. Ya, kasihan sekali Pak seperti itu. Untuk menurunkan jangankan untuk berjalan, untuk berdiri pun susah. Ya, itu makanya pola hidup yang paling sehat itu pola hidup Rasul lah. Ya, makannya seadanya, makan sederhana mungkin. Makanya segala sesuatu itu kan harus dilakukan dengan sederhana aja, tidak berlebihan. Makanya bahasa Al-Quran itu wala tusrifu kan. Ya, jangan berlebihan, jangan israf. Karena yang berlebihan itu, sesuatu yang berlebihan itu baik. Ya, termasuk dalam hal makan. Ya, Rasul mencontohkan ya 3 jari itu untuk jangan sampai pertama yang dimakan Rasul itu ya
korma. Ya Rasulullah makan itu ya dengan 3 jari. Tapi kalau konteks keindonesiaan, makan bubur ayam, makan kacang hijau, itu masih bisa nggak dipakai karena hadis Rasul itu. Artinya apa? Ya dilihat dari makna di belakang itu. Artinya apa? Jangan berlebihan. Ya. Makan 3 jari, tapi yang dimakan itu 3 kilo sama bohong juga. Ya. Jadi begitu. Ya, makan bubur enaknya pakai apa? Pakai tangan atau pakai sendok? Sendok. Diseruput, Pak. Enaknya diaduk, Pak. Enaknya diaduk, Pak. Masa makan bubur pakai 3 jari? Nggak bisa lah. Makan nasi mungkin masih bisa mungkin ya. Nasi mungkin masih bisa. Tapi bubur nggak bisa. Dari konteks juga. Silakan yang lain. Pak Karima ingin bertanya. Silakan Karima. Soalnya kan kita kan lagi masak ya Pak. Nah terus kita mau cicipi. Nah tapi kan kalau cicipi itu kan dikit kan Pak. Nah itu berarti kita harus jongkok dulu. Apa gimana Pak? Berdiri gitu boleh nggak Pak? Ya iyalah tinggal jongkok dikit aja susah amat. Nggak susah kan? Jongkok aja. Enggak Pak. Berarti kalau misalnya kan nanti kurang lagi, misalnya kurang asin terus nanti jongkok lagi gitu kan Pak? Kenapa sih jawabnya gitu? Pertanyaannya aneh-aneh aja. Tinggal gampang, tinggal jongkok aja. Kok jadi ribet ya? Ya karena Bapak. Kok jadi ribet ini ya? Hal-hal yang itu sebenarnya dimaklumin aja. Tinggal duduk udah gampang kan? Duduk jongkok udah gampang. Saya kira yang dimaksud makan di situ tuh makan yang khusus buat makan. Ya, makan banyak. Tapi kalau suasana yang cicipin kayak apa? Nggak tahu. Emang itu termasuk makan itu kan mencicipin. Mencicipin makanan, ibu kalian yang sedang masak mencicipin. Ya tinggal dikit. Saya kira nggak perlu apa lah. Yang dimaksud sini makan dan minum itu yang khusus yang memang Bapak makan. Gitu. Ya, tapi kalau mencicipinya 1 piring ya duduk. Ya. Kalau sudah 1 piring itu bukan lagi mencicipi namanya. Itu serius makan namanya itu. Baik. Yang lain silakan. Saya ingin menambahkan tadi banyak berbicara tentang hukum-hukum ya Pak tadi ya. Saya ingin menambahkan terkait dengan kaitannya dengan mana tadi? Adab dalam makan ya. Ya. Adab dalam makan dan minum. Bentar. Katakan saya lupa tadi. Bentar, mana dia? Pertama, ada hadis yang menjelaskan seperti ini. Ya, barang siapa yang ingin mendapatkan keberkahan dari keluarganya, dari rumahnya, maka hendaklah dia berwudu ketika dia akan makan dan ketika dia setelah makan. Ya, setelah makan. Hadis ini mungkin jarang ditemukan ya. Jarang ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang lain dan mungkin ini tidak familiar bagi kita. Tapi ada hadis Rasulullah SAW menjelaskan seperti itu bahwa rupanya makan dan minum sebelum
sebelum makan dan minum itu ya kita diingatkan ataupun diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk untuk berwudu terlebih dahulu. Ya, apa kata hadis Rasulullah SAW? Ya, man ahabba ayyuksarullah khairu baitihi falyatawadda idza hadara ghada'uhu wa idza rafa'a. Barang siapa yang menginginkan supaya Allah perbanyak kebaikan dalam keluarganya, maka berwudulah ketika akan makan. Dalam hadis lain mengatakan barakatut ta'am al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'da. Berkahnya makan itu ketika berwudu sebelum makan dan setelah makan. Ya. Itu yang hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan At-Tirmidzi ya dari Sulaiman bin Salman Al-Farisi. Ini diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi ya. Ya. Kemudian jangan mencaci maki makanan. Ya. Kalau nggak suka makan tersebut ya tinggalkan. Ya, jangan mencaci maki makanan. Karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qattun inishtahahu akalahu wa inkarahu tarukahu. Ya, Rasul tidak pernah mencaci maki makanan. Kalau dia suka dia makan, kalau dia nggak suka ya ditinggalkan. Jadi begitu ya. Kalau nggak suka ya jangan nggak enak apaan rasanya gitu. Nggak usah. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau suka makan, kalau nggak suka ya tidak usah makan. Ya tinggalkan. Ya cari yang lain. Nah begitu ya. Mengucapkan basmalah sebelumnya dan alhamdulillah setelahnya itu juga bagian daripada sunnahnya karena kita bicara tentang makanan minuman ya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari ibunda kita Aisyah idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala wa in nasiya yadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalihi ya wa akhirih. Bila kalian makan maka ucapkan basmalah tasmiyah. Bila lupa maka baca basmalah kapan dia ingat dengan membaca bismillahi fi awwalihi atau bismillahi awwali wa akhirih. Kemudian baca tahmid alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Ya. Ada satu lagi. Ya, alla yabda'u bit-ta'am wa yujadu man huwa akbar min. Ya, jangan mulai makanan kalau kebetulan kita makan lagi sama-sama satu meja, satu hidangan, jangan mulai makanan kalau ada orang yang lebih tua daripada kita. Itu adab ya, bagian daripada adab. Ya, adab banget. Ya. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam itu dijelaskan salah satu hadis ini. Diriwayatkan dari Huzaifah, dia berkata, "Kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nada' aydina atau aydina hatta yabda Rasulullah fayadu ayadahu." Kami itu kalau bersama Rasulullah SAW dalam sebuah hidangan, kami itu nggak berani megang makanan kecuali kalau Rasul sudah megangnya. Nah, ini bagian daripada adab. Ya, daripada adab yang mesti harus kita ketahui dan harus kita sampaikan dan harus kita laksanakan juga. Ya, harus kita laksanakan juga. Iya. Oke. Saya kira itu tambahan banyak lagi ya. Ada lagi tadi yang ditanyakan tadi tentang makan dan duduk, makan dan minum harus dengan wudu, dengan duduk. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, annahu naha ayyashraba rajulan qa'iman faqala qatada faqulna li Anasin fal aklu qala dzalika asyar. Ya, itu tadi kan. Ya, makan dan minum itu hendaklah dengan duduk. Barang siapa ya dia lupa ya muntahkan. Ya. Masuk anhu alaihi salatu wasallam annahu syariba qa'iman falibana jawaz fakana yakuna syariban fi halati yakuna syarab ya qa'iman afdal min syarbi jalisan ka syarbi alaihi ma'u zamzam. Ini ya. Kecuali kalaupun ada Rasulullah SAW pernah makan sambilan berdiri ya atau minum sambilan berdiri ya minum dalam keadaan berdiri ya itu apa yang dicontoh Rasul minum berdiri itu ketika minum air zam-zam
Ya, karena air Zam-Zam itu berbeda dengan apa? Air yang lainnya. Ya. Jadi begitu. Ka'ayyakuna asyarib fi halati yakuna syurban fiha qa'iman. Afdalu min asyurbi jalisan كالشرب عليه الصلاة والسلام سمع زمزم قيما تحقيقا للمبدع يريد بكم الليل ولا يريد بكم العسرة. Ini terkait dengan apa? Minum air zam-zam ya. Itu diperbolehkan untuk berdiri. Dalam keadaan minum dalam keadaan berdiri ya. Saya ada pertanyaan lagi, silakan. Kok hari ini tidak ceria nampaknya ya? Tidak semarak apanya? Tanya jawabnya. Kemana aja nih? Lagi tidur ya? Bapak marah-marah duluan. Siapa yang marah? Abang ngegas. Siapa yang ngegas? Kamu apa namanya itu? Terlalu sensitif kamu. Biasa aja. Saya kan biasa seperti ini. Bapak lagi di mana, Pak? Saya lagi tawaf. Saya lagi di Makkah, lagi tawaf. Pak, undang saya Pak ke Makkah. Ikut dong, Pak. Mana tuh keadaan Mekah, Pak? Mana? Gimana tuh keadaan Mekah? Ya, aman. Itu Mekahnya lama ya, Pak. Kok itu? Oh iya, deh, ada tangganya. Bapak senyum kiowo. Cukup. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah, ya silakan ditutup. Ya. Ada pertanyaan? Habis kayaknya. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup ya, itu saja dulu. Minggu depan itu pembahasannya apa, Jelita? Ya Bapak, minggu depan ya. Awas tuh ada ombak gede di belakang sana. Tidak mau dilakukan. Tenang Pak, adem sepoi-sepoi Pak. Awas ada tsunami di belakang sana. Astagfirullah. Apa minggu depan, Jelita? Minggu depan itu tentang pakaian dan perhiasan, Bapak. Siapa pemakalannya? Makalahnya ada siapa? Aku. Oh, Laila ya? Iya. Laila. Kayaknya sih. Coba lagi. Siapa teman-teman mau Laila? Aku lagi buka ini sebentar. Elvi sama Mia. Aduh. Nah, tuh. Nah, Khadijah, Nelvi sama Mia, Bapak. Oke. Tolong dipersiapkan ya. Dibaca-baca lagi. Emang aku ya? Kok? Iya, Khadijah. Betul, Khadijah sama Mia. Bener berarti kan? Iya. Oke. Oh iya deh, kan aku udah buat tugasnya. Mau sama Khadijah ya. Sama Mia. Wah, lupa tugas. Saya itu ya. Mari kita tuh baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jangan lupa makan siang. Happy Kiowo, Bapak. Sehat, Bapak. Jangan lupa pulang. Ngegas-ngegas. Ya udah live. Jangan ngegas-ngegas, Pak. Miftah, ya